Adik kami berapa tahun, 7 tahun yang lalu ya Pak Kambi ya, kita begini juga. Bismillah, Bismillah. Tertiada hormat Pak Wakil Rektor 1 Adinda Prof. Ruslin. Ada juga 2 direktur hadir ini, ada direktur alumni Prof. Ucup, ada direktur kemahasiswaan bosku ini Abdul Sanusi PhD. Insya Allah kita dalam profesor juga. Amin. Dan tentu ongoing. Kemudian ada juga 2 wakil dekan 1 saya hadir ini, wakil dekan bos saya ini hadir ini, wakil dekan FKM Pak Wahidudi Doktor dan Prof dari Fakultas Hukum Fakultas. Tentu Pak Nimatullah yang saya hormati juga dan teman-teman. Dan ini juga ada bakal calon rektor, bakal calon rektor. Insya Allah katanya tanggal 28 daftar ya. Nah, Dr. Marhain. Dan teman-teman seperjuangan semuanya. Baik, saya tidak banyak bicara teknis barangkali karena ini sudah dipaparkan oleh Pak W1. Saya hanya mau sedikit bicara mengenai filosofi sedikit bahwa memang memegang jabatan rektor yang membidangi kemahasiswaan sebetulnya itu complicated memang, karena kalau kita berhadapan dengan rektor, kita pembantunya mahasiswa. Kalau kita berhadapan dengan mahasiswa, kita pembantunya rektor. Jadi jangan dibalik. Kalau Anda balik, pasti gagal. Kalau berhadapan rektor, pembantunya rektor. Kalau berhadapan mahasiswa, pembantunya mahasiswa. Itu sama cari muka saja. Dan alhamdulillah itu yang saya lakukan selama 4 tahun. Dan mungkin saya tidak terlalu populer di mata rektor, tapi agak populer di mata mahasiswa karena itu yang saya lakukan. Kalau berhadapan dengan rektor, saya pembantunya mahasiswa. Kalau berhadapan dengan mahasiswa, saya pembantunya rektor. Jadi menjembatani betul. Jadi kalau ada konflik, ini ada Pak Abdul Sanusi ini, direktur saya dulu. Itu kalau ada konflik memang kita cari peta masalahnya. Nah barangkali yang pertama memang kita lakukan itu pemetaan dulu. Gitu. Kemudian universitas yang besar harus dipahami Pak, adalah universitas yang memiliki ragam mahasiswa. Harus ada mahasiswa, kelompok mahasiswa yang munafik, harus ada. Harus ada mahasiswanya yang idealis. Harus ada mahasiswanya yang pragmatis. Harus ada mahasiswanya yang kutu buku. Harus ada mahasiswanya yang kuliah pulang, kupu-kupu. Dan harus juga ada mahasiswanya yang organisatoris. Dan itu harus dipahami. Karena karakter mahasiswa itu kita tidak bisa intervensi sekecil-kecilnya itu. Cuma kita harus punya pemetaan. Yang mana kelompok-kelompok yang cenderung kiri, yang mana kiri dalam, yang mana penyerang tengah, yang mana kanan dalam, yang mana kanan luar. Harus itu. Kalau kita tidak punya petanya itu sulit. Coba bayangkan, ada senior, saya takut sekali, ada senior. Setiap hari saya sering diskusi, tapi dia komplain mahasiswa terus. Itu melawan. Jadi coba bayangkan kalau seperti itu. Belum lagi kalau ada mahasiswa hari ini dia caci maki kita luar biasa, dia kata-katai kita sembarang, besoknya bawa proposal minta uang Pak. Bagaimana kira-kira itu? Kalau kita tidak mampu tahan ini, jangan coba-coba jadi wakil rektor bidang mahasiswa. Jadi ini Prof, kemarin itu saya mengkata-katai Prof, kan saya bilang kenapa kata-katai saya kemarin? Mencaci maki karena kebijakannya, bukan arsunannya. Dan hari ini saya datang bawa proposal, ini pengabdian masyarakat. Yang lain kontennya. Jadi saya harus kasih uang lagi dia. Jadi itu sudah kata-kata dikasih uang lagi. Itu jadi barangkali beratnya di situ. Nah, kemudian yang kita ya, alhamdulillah juga Adinda Rusli meneruskan beberapa program yang kita seperti ada 3 poin besar yang harus dilakukan di Unhas Pak. Yang pertama, bagaimana mahasiswa itu dalam membina prestasinya. Dan alhamdulillah dulu tidak pernah ada Unhas dalam peta Unhas, tidak pernah, gelap gulita. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk 5 besar. Dan alhamdulillah lagi Pak Ruslin bisa membuat Unhas menjadi juara Pinnas. Itu luar biasa itu. Prestasi yang sangat luar biasa. Dan itu yang membuat kami bangga juga kalau ada pertemuan-pertemuan tingkat nasional. Karena saya masih sempat 2 tahun di Jakarta dengan teman-teman.
bahwa adik-adik kami di UNHAS itu di bawah Pak Ruslin bisa menjuarai Timnas. Kemudian yang kedua itu leadership. Ini. Jadi BEM itu adalah wahana untuk menciptakan, menumbuhkan minat adik-adik menjadi leadership, kepemimpinan. Dan yang kedua bisa literasi, Pak. Adik-adik sekarang memang ada kecenderungan, ya, itu kalau berdiskusi tidak lama, langsung debat. Karena literasi, kurang literasinya. Nah ini saya menghimbau juga bahwa mari kita kembali semua ke buku. Sekarang mahasiswa coba cek dia punya WA apa? Ada kan kalau di HP itu berapa jam per hari. Kalau mingguan itu kan ada sampai 9-10 jam, Pak. Hanya melihat HP setiap hari. Jadi kapan baca bukunya? Nah itu. Kemudian yang ketiga, membina spiritualnya. Dan itu alhamdulillah dilanjutkan oleh adik-adik. Itu kita terima adik-adik yang apa secara ini ya menghafal ya. Kemudian tadi untuk kepemimpinan kita terima mahasiswa yang ketua OSIS dan itu jadi dilanjutkan oleh adik Rusli. Jadi saya kira itu. Nah, kemudian di mana masalahnya? Saya tidak terlalu teknis, tapi di mana masalahnya? Masalahnya sebetulnya adalah adik-adik kita itu masih ada segelintir, saya tak bilang banyak, masih ada segelintir paham di dalam yang cenderung memang anarko. Nah, itu yang kami alami dan itu yang paling pertama saya hadapi. Dan orang seperti itu tidak bisa dilawan dengan ini, harus diajak berdiskusi, harus diajak. Nah itu barangkali ini juga sebetulnya ingin sekali saya hadir ini BBM yang paling menolak sekarang ini, tapi ternyata tidak mau hadir ya, itu masalahnya juga tidak mau ketemu. Nah itu. Nah, kenapa tidak mau ketemu? Karena literasinya lemah. Coba mau diskusi. Coba kenapa kau tidak terima ini BEM? Kita bedah. Jadi itu ya. Kemudian saya minta memang Prof. Rusli mencari nanti format sehingga bisa betul-betul merangkul, bisa membuat adik-adik ini merasa bahwa BEM itu penting.